Selamat pagi. Diulang lagi ya. Jadi tadi bangunnya jam 5.30, Pak bangun jam 6. Sudah baca tata tertib belum di dalam kamar? Sudah. Di situ ada ditulis bangun jam berapa, Mbak? Jam 5. Di surat pekat juga ada ya. Tadi malam tidurnya jam berapa? Kenapa sampai bisa lambat bangun? Ya, ada HP ya semuanya? Pakailah HP-nya, kasih nyala alarmnya. Ya, biasanya kalau kita udah pagi terlambat bangun, itu jadi terbengkalai dan terburu-buru, menimbulkan emosi. Pasti majikan ngomel-ngomel. Saya aja ngomel Mbak tadi pagi, ya. Karena apa yang saya sampaikan tidak kalian lakukan dan belum semua selesai. Seperti bikin teh dan buatkan bekal adik. Ya. Kalau ada yang mau pergi tuh kayak anak sekolah itu harus didahulukan walaupun kalian ART. Karena termasuk tugas ART juga Mbak, buat bekal anak sekolah, terus bikin tehnya. Jangan mengira itu pekerjaan babysitter. Kalau di sana nggak ada babysitter, ART nggak apa-apa ngerjain itu. Apalagi rice cooker saya itu lama ya, sejam baru masak, ya kan? Untung dia udah matang tadi, pas sudah mau ke sekolah. Makanya penting itu. Dan udah saya ingatkan juga kan tadi malam duluan masak nasi karena itu lama. Oke, nanti kukunya dipotong ya. Dan jangan diulangi hal kayak gitu. Apalagi kamu Mbak sudah pernah kerja buat Ramo sebelumnya? Sudah ya. Jadilah contoh yang baik ya. Tadi malam memang kamu agak lama ya tidurnya jam 10. Tapi memang sudah begitu resikonya babysitter Mbak. Kita itu jam istirahatnya nggak jelas, tidurnya jam berapa, tetap aja harus bangunnya subuh jam 5, ya kan, buat bekal anak sekolah, cuci bajunya si anak. Bayangkan Mbak, kayak tadi kamu belum mandi, belum makan, si Ade sudah bangun, ya kan. Memang sih kerjaan ART berat, tapi lebih santai. Kalau ART, kalau babysitter dikejar-kejar terus sama waktu. Harus cepat, mandi cepat. Ya kan? Dan kalau bilang belum selesai nyuci, belum selesai nyetrika makanya nggak mandi, itu salah. Ya. Karena kerjaan rumah tangga tuh banyak, Mbak. Kalau mau tunggu selesai semuanya, bisa selesainya siang, sore. Sedangkan harus mandi 2 kali sehari. Mau ART babysitter ya. Kalau misalnya udah selesai nih beberapa, itu usahakan di bawah jam 9 itu sudah selesai mandi Mbak. Oke? Supaya kita juga badan ini bawaannya segar gitu. Jadi tidak malas-malasan lagi mau bergerak. Apalagi kita di kamar. Di kamar itu gampang sekali kita tergoda buat tidur. Awalnya mungkin scroll HP, habis itu rebahan, tidur deh. Akhirnya menimbulkan masalah lagi, ngomel. Jadi majikan itu sebenarnya kalau mau ngomel, marah pasti ada sebabnya. Maka hindari hal-hal itu Mbak. Ya. Jadi kalaupun nanti tiba di rumah majikan, itu langsung tawarkan bantuan. Malam, siang, mau sore, ya. Kemarin kerjanya babysitter juga ya? Babysitter bukan babysitter. Gitu. Jadi lanjut lagi di rumahnya babysitter 40. Oh gitu. Jadi kamu udah rasakan lah ya yang ART itu kayak gimana, babysitter yang mana. Jadi sekarang benar-benar sudah memang bau babysitter. Soalnya kan kita mau tawarkan ke majikan ya, jangan kayak berubah begitu, biasanya butuh waktu lagi. Kamu nggak mabuk kendaraan kan? Oke, karena kelihatannya juga bagus kamu sama si anak. Kamu rame, mau temani adik, ya. Kalau kayak kemarin mungkin kamu tinggalin itu si adik dan pasti saya panggil. Begitu juga nanti rumah majikan. Jadi makanya itu anak jangan tinggalin. Emang kayak gitu.
Istirahat siang juga. Ya kalau ada yang tidur siang. Kayak kemarin ada tidur siang. Itu pun bapak yang kasih. Kalau enggak kamu gak dapat istirahat nih. Harus tahu lah jam makannya nih anak ya. Pagi dia harus makan, siang kapan dia harus mandi, mau tidur, harus tanya semua, susunya yang mana, botolnya yang mana, gitu. Gimana supaya dia mau tidur? Ya dia harus kenyang lah, badannya jangan bajunya jangan basah, popoknya jangan penuh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah izin keluarga? Sudah pengalaman kerja. Oke, kemarin yang takut nyalakan kompor udah nggak takut lagi? Sama aja kan? Cuma bedanya dia di atas. Nanti kalau kompornya majikan lebih ribet lagi, jangan bilang, ih jangan mesti kasih nyala bu. Ih, kamu ART loh 4 bulan di sana. Masa nggak mau diajarin? Ya, nanti juga kalau disuruh pasang gas harus mau diajarin mbak. Ya kan? Kalaupun kamu dengar itu ada gas meledak di luar sana, nggak semua rumah juga kali kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau diajarin jangan nolak. Kemarin itu yang mau goreng, yang mau goreng risol pakai panci siapa? Kamu pakai panci di rumah goreng? Ya. Kenapa pakai panci? Panci yang bagaimana? Panci kecil yang buat masak air. Enggak, saya mau dengar dulu penjelasannya. Kenapa? Kalau menggoreng. Memang terbiasa pakai itu atau apa? Dijabarkan mbak, alasannya apa? Apa mbak? Menurut kamu sama aja. Harus ada alasan mbak, kenapa? Memang taunya itu. Jadi ibu keburu saya Keburu, mau cepat-cepat. mau cepat-cepat, tapi jangan juga lah mau salah ya. Gitu, makanya kamu harus kenali di rumah majikanmu. Jangan tiba di rumah majikan kamu di kamar terus. Tahu nggak istilah tiba masa tiba akal? Ya, jadi jangan giliran mau lakukan apa-apa baru sibuk mencari. Makanya kamu tuh lihat-lihat, oh iya ya di sini ada panci, wajan. Sama juga tadi, mau ngaduk nasi sudah kamu mau pegang tadi sendok besi kan? Rice cooker tuh nggak boleh mbak pakai sendok besi, bisa lecet, bisa rusak, ya. Makanya saya bilang cari sendok dan jangan terlalu cepat bilang nggak ada. Kalau sudah majikan yang bilang cari, berarti ada, ya kan? Dan memang ada. Jangan cepat-cepat bilang nggak ada, cari dulu, ya. Biasa juga begitu majikan, memang dia pengen kalian itu semua itu cepat. Kalau ada disuruh cepat, emang harus kayak gitu mbak. Jadi bukan berarti kamu harus menggoreng pakai panci, ya. Bila perlu bertanya, ibu di mana wajannya, ya. Menggoreng itu pakai wajan, ya. Rice cooker itu pakai sendok yang bukan besi, oke. Dan kalau ada yang disuruh mbak untuk pagi-pagi, kita di pagi ya, masak nasi, tumis kangkung, suwir ayam, bikin teh. Kalau kamu tipe orang pelupa, gunakanlah HP-mu untuk mencatat, ya. Karena pasti majikanmu masih ngomel kalau ada yang kamu belum selesaikan. Lebih dahulu kan itu selesaikan makanan mbak daripada kamu naik menyapu, oke? Gitu. Menyapu, mengepel, cuci piring, masak. Tadi siapa yang bersihkan teras? Oke, ya. Dan setelah itu ngapain lagi? Sudah lap-lap meja? Meja yang mana? Tapi kan tadi ada yang ngambil gelas dari sini, siapa? Oke. Sudah sepaket itu mbak. Kalau kau lihat meja berantakan, bekas minum, harusnya kau ambil kain, lap. Lihat ya, ini berbekas ya, berkerak ya. Jadi jangan kerja sana kerja situ, ini belum kelar. Selesaikanlah, kan nggak lama juga, paling 30 detik selesai, baru lanjut yang lain.
Ya. Seharusnya sih kalau jam 9 begini udah selesai. Nanti kalian di rumah majikan tuh sendiri-sendiri, Mbak. Jadi jangan terlalu santai. Ya? Ada yang mau ditanyakan?